Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin amma ba'. Yang saya hormati Bapak Thoib Kasani dan yang saya hormati teman-teman sekalian. Adapun beradanya saya di sini hanya untuk menjelaskan sedikit mengenai pemikiran ekonomi Umar Chapra. Umar Chapra adalah seorang ekonom kelahiran Pakistan yang lahir pada tanggal 1 Februari 1933. Ayahnya bernama Abdul Karim Chapra dan Chapra dibesarkan dalam keluarga yang taat beragama sehingga ia tumbuh menjadi sosok yang mempunyai karakter yang baik. Keluarganya termasuk orang yang berkecukupan sehingga mendapatkan pendidikan yang baik. Masa kecilnya dihabiskan di tanah kelahirannya hingga umur 15 tahun. Kemudian Umar Chapra pindah ke Kranji untuk meneruskan pendidikannya di sana sampai meraih gelar PhD dari Universitas Minnesota. Kemudian Umar Chapra ini mengakhiri masa lajangnya dengan menikahi Khairunisa Jamal Mundiah pada usia 29 tahun. Karir intelektual dan kecemerlangannya diawali ketika mendapatkan medali emas dari Universitas Sindh pada tahun 1950 sebagai urutan pertama dalam ujian masuk dari 25.000 mahasiswa. Setelah meraih gelar S2 dari Universitas Karachi pada tahun 1954, karir akademisnya terus menanjak hingga meraih gelar doktor di Universitas of Minnesota tahun 1956. Kemudian Umar Chapra kembali ke negara asalnya dan bergabung dengan Central Institute of Islamic Research di tahun yang sama. Selama 2 tahun Umar Chapra berada di dalam lembaga tersebut. Beliau aktif melakukan penelitian yang sistematis terhadap gagasan-gagasan dan prinsip-prinsip tradisi Islam untuk mewujudkan sistem ekonomi yang sehat. Hasil kajian itu dituliskan dan dibukukan dengan judul The Economic System of Islam, a discussion of its goals and nature. Selain itu, dia juga menjabat sebagai ekonomi senior pada Pakistan. Kemudian pada tahun 1964, Umar Chapra kembali ke Amerika dan mengajar di beberapa sekolah tinggi ternama. Dan buku-buku Umar Chapra ini sekarang ini sudah menjadi rujukan di seluruh Indonesia. Kemudian adapun karya dan kontribusi intelektual Umar Chapra. Umar Chapra menerbitkan 11 buku, 60 karya ilmiah, dan 9 resensi buku. Belum lagi banyak artikel yang telah diterbitkan di media massa. Buku dan karya ilmiahnya banyak diterjemahkan dalam berbagai bahasa, termasuk juga bahasa Indonesia, agar mempermudah untuk memahami pemikiran Chapra ini secara komprehensif. Adapun karya fenomenal Umar Chapra yang pertama adalah buku Towal Just Monetary System, diterbitkan oleh Islamic Foundation pada tahun 1985. Buku ini adalah fondasi intelektual dalam ekonomi dan pemikiran Islam modern. Telah menjadi buku teks wajib di sejumlah universitas. Kemudian karya Chapra lainnya yang banyak memperoleh respek ekonom dunia adalah Islam and the Economic Challenge, diterbitkan oleh The International Institute of Islamic Thought pada tahun 1992. Pada bagian awal buku ini, Umar Chapra membahas keterbatasan konsep kapitalisme, kelemahan konsep sosialisme, krisis konsep welfare ekonomis, serta inkonsistensi konsep ekonomi. Buku ini juga menerangkan problematika sistem ekonomi sekarang ini, khususnya dilema antara efisiensi dan keadilan atau pemerataan. Secara jelas, Umar Chapra memberikan solusi dengan konsep alternatifnya, yaitu maqasid syariah, yang meliputi segala sesuatu yang diperlukan untuk mencapai kebahagiaan atau falah dan kehidupan yang baik atau hayah thayyibah
dalam batas-batas syariah. Lebih lagi, Capra juga menyebutkan kapitalisme sebagai sistem yang gagal. Ia mengupas pandangan hidup barat yang bersumber pada pemikiran abad pencerahan dan abad modern yang didominasi oleh materialisme, naturalisme, dan positivisme. Begitu juga Capra membahas perkembangan sosialisme baik dalam pemikiran dan praktek, hingga teori negara sejahtera. Akhirnya, Umar Capra menyodorkan Islam sebagai alternatif. Kemudian pemikiran ekonomi Umar Capra. Umar Capra mempunyai kiprah yang tidak sedikit dalam dunia ekonomi Islam. Menurutnya, tujuan dari berekonomi adalah untuk membantu manusia untuk merealisasikan tugasnya sebagai khalifah di muka bumi. Tidak sulit menemukan buku yang merupakan buah dari pemikirannya. Beberapa pemikirannya yang terkenal adalah mengenai konsep hayatan thayyibatan, konsep kebijakan moneter dalam Islam, dan konsep perbankan syariah. Yang pertama itu yaitu konsep falah atau hayatan thayyibatan. Dalam bukunya Islam and the Islamic Challenge yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan judul Islam dan Tantangan Ekonomi, Umar Capra menjelaskan bahwa setiap individu pelaku ekonomi sudah pasti didominasi dengan pandangan maupun asumsinya mengenai alam dan hakikat kehidupan manusia di dunia. Capra mengibaratkan pandangan dunia sebagai pondasi bagi sebuah bangunan yang memainkan peranan yang sangat penting dan sangat menentukan, sehingga strategi dari suatu sistem yang mempunyai hasil logis dari pandangan hidup selayaknya selaras dengan sasaran yang dipilih agar tujuan dapat dicapai dengan efektif. Capra juga menjelaskan dalam buku ini mengenai aktualisasi konsep falah dan hayatan thayyibatan yang merupakan inti dari tantangan ekonomi bagi negara-negara muslim, sebab kedua konsep ini berasal dari Islam, diajarkan Islam dan hendaknya pula diterapkan dalam kehidupan muslim untuk mewujudkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Hal ini menuntut peningkat moral, persaudaraan, dan keadilan sosial ekonomi dengan pemanfaatan sumber-sumber daya yang langka untuk mengentaskan kemiskinan, memenuhi kebutuhan, dan meminimalkan kesenjangan pendapatan dan kekayaan. Kemudian, analisis Umar Capra tentang kemiskinan dan kesenjangan yang terjadi di negara-negara berkembang diakibatkan oleh kebijakan-kebijakan yang diambil menurut perspektif strategi sekuler, baik berupa kapitalisme, sosialisme, dan negara kesejahteraan. Sementara strategi tersebut sudah gagal mewujudkan kebahagiaan bagi penganutnya. Sebab kebahagiaan adalah suatu refleksi dari kedamaian pikiran atau an-nafsu al-mutmainnah yang dimaksudkan dalam Quran surah Al-Fajr ayat 27, surah Al-Fajr ayat 27. Dan Umar Capra menegaskan bahwa hal tersebut tidaklah dapat dicapai kecuali kehidupan manusia selaras dengan dunia batinnya. Kemudian Umar Capra ini menawarkan 3 strategi solusi bagi permasalahan-permasalahan ekonomi yang dialami negara-negara muslim. Yang pertama itu adalah mekanisme filter terhadap kepentingan penggunaan sumber daya langka sehingga tercipta efisiensi. Kemudian yang kedua, sistem motivasi penggunaan agar sesuai dengan mekanisme filter. Dan yang ketiga, rekonstruksi sosioekonomi yang akan menegakkan kedua elemen sebelumnya dan mengaktualisasikan hayatan thayyibatan. Kemudian pemikiran Umar Capra yang kedua yaitu kebijakan moneter. Kebijakan moneter ini sudah ditetapkan sejak zaman Rasulullah SAW. Bangsa Arab sebagai jalur perdagangan antara Romawi, India, Persia, serta Syam dan Yaman telah menjadikan dinar dan dirham sebagai alat tukar resmi. Maka pertukaran uang asing, kegiatan impor-ekspor, serta factoring atau anjak piutang sudah dikenal dan banyak digunakan dalam perdagangan. Kebijakan moneter yang diterapkan oleh Rasulullah antara lain adalah pelarangan riba dan tidak digunakannya sistem bunga, sehingga stabilitas ekonomi terjaga dan pertumbuhan ekonomi terdorong maju dengan lebih cepat dengan pembangunan infrastruktur sektor real.
Rasulullah juga melarang transaksi tidak tunai sehingga menutup kemungkinan untuk melakukan riba dan ihtikar atau penimbunan. Dan yang ketiga itu ada sistem perbankan dan lembaga keuangan syariah. Umar Capra menyatakan bahwa dalam suatu sistem keuangan Islam, adanya bank syariah sebagai instrumen pendukung adalah suatu keniscayaan. Bank syariah dengan sistem korporat governano dan manajemen yang baik akan memperkuat pergerakan keuangan Islam, meminimalisir kegagalan, dan diharapkan mampu mewujudkan keadilan sosioekonomi dengan pelarangan bunga. Sedangkan untuk melakukan standarisasi produk dan jasa, bank syariah hendaknya mengadakan forum diskusi antara ulama fikih sebagaimana yang dilaksanakan oleh IDB dengan membuat lembaga diskusi yang disebut Council of Islamic Bank. Kemudian peran corporate governance yang efektif akan mampu menunjang posisi perbankan syariah untuk menjadi lebih kuat. Perluasan dan menunjukkan kinerja yang lebih efektif sebab lembaga keuangan Islam haruslah dapat memenuhi kepentingan stakeholder pemegang saham dengan penerapan kinerja yang efektif. Kemudian adapun yang keempat yaitu konsep negara sejahtera menurut Islam. Konsep negara kesejahteraan adalah konsep yang ditawarkan sebagai solusi dari kegagalan sistem kapitalisme dan sosialisme, di mana konsep ini berusaha menyampurkan kedua sistem yang menemukan titik temu yang melengkapi kelemahan keduanya. Negara kesejahteraan mengadopsi pendapat Keynes tentang peran seimbang pemerintah dalam perekonomian, yang dalam sistem kapitalisme peran ini ditiadakan sebab keseimbangan perekonomian di pasar diatur oleh invisible hand dalam pasar itu sendiri. Peran kesejahteraan dengan regulasi yang tepat dan pengeluaran untuk tujuan-tujuan kesejahteraan juga dimasukkan ke dalam konsep ini. Namun yang terjadi justru pengeluaran untuk tujuan kesejahteraan yang terlalu besar tanpa dibarengi dengan pengurangan pengeluaran sektor swasta dan pemerintah pada bidang-bidang lainnya dan menimbulkan klaim berlebihan pada sumber-sumber daya dan menjadi bumerang bagi konsep ini. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya mohon maaf apabila banyak kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.